Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pilo Coffee. Halo Bang Malik. Halo, ini ya. Dian Bang Malik. Ya, Di sini ya? saya ditemani Maria. Nanti dia juga akan bantu saya nanya-nanya. Halo. Oke. Gimana kabar Bang Malik? Ya, alhamdulillah sehat semua. Sehat ya. Sekarang lagi di Gayo apa di Medan nih posisinya? Saya nggak bisa ke Gayo. Oh, berarti di Medan. Ya? Iya. Bisa perkenalkan diri dulu Bang Malik buat pendengar nanti. Iya. Ya, saya Malik Hasan. Saat ini saya bekerja sebagai Quality Control Manager di Ecom Indonesia. Juga membina beberapa kelompok tani di Aceh, Gayo, dan Sumatera Utara. Oke, baik Bang Malik. Terima kasih ya untuk kenalannya. Ini Bang Malik, kan di tengah pandemik ini dampaknya juga luas ya, nggak hanya di hilir gitu. Nah, kami kan biasanya taunya tuh cerita dari kawan-kawan hilir. Kami juga ingin tahu bagaimana sih teman-teman di hulu tuh menghadapi dampak ini, terus langkah-langkah yang diambil tuh apa gitu untuk mencari jalan keluar, kurang lebih gitu. Kalau saat ini jalan keluarnya sih belum ada ya. Karena kita sebenarnya kalau dari permintaannya sih tetap ada. Permasalahannya adalah harga jualnya kan, harga pasarnya yang tidak cocok. Ada beberapa petani tetap jual, ada beberapa petani memutuskan ya tidak memanen kopinya, lebih memilih untuk mencari sumber pendapatan lain kan. Dari sisi pengolahnya sendiri, kalau diposisikan saya umpamanya sebagai pengolahnya, kami juga kesulitan untuk membeli karena mereka tidak mau, kebanyakan mereka tidak melepas kopi di saat harganya seperti sekarang ini gitu. Nah itu permasalahan sebenarnya. Kalau masalah supply chain-nya masih lancar sebenarnya karena permintaan kopinya tetap ada. Cuman kan permintaan ini kan mengikuti harga pasar internasional kan. Ada saat ini pasar internasional pun memang lagi sangat turun. Itu masalah yang saat ini terjadi kan. Terus kalau solusi untuk saat ini nggak ada yang bisa ditawarkan. Karena memang itu sumber pendapatan utama bagi petani kan. Kalau kita beli umpamanya harga tinggi ya kita juga nggak bisa jual nantinya kopi itu. Karena kopi Arabica nggak bisa disimpan lama. Ingat proses di Sumatera dan Aceh kebanyakan adalah giling basah, maksimal bertahan hanya bisa 3 bulan. Ya. Mungkin kalau disimpan di pegunungan bisa 4 bulan sampai 5 bulan. Gitu. Ya, gitu. Begitu Dian. Jadi emang benar-benar buntu juga nih ya? Ya betul. Dari sisi eksportir juga sudah berusaha berbicara dengan beberapa pembeli kopi yang di bawah, maksud saya roster-roster yang biasanya membeli kopi bersertifikat seperti Fairtrade, Organic, Rainforest segala macam, dan mereka juga saat ini nggak ada ide untuk gimana memberikan solusi untuk setidaknya merata-ratakan pendapatan petani gitu. Jadi saya pun sedikit kecewa dengan beberapa lisensi kopi bersertifikat ini yang sampai saat ini nggak ada kabar apapun ya kan. Untuk Starbucks, dari versi Starbucks sendiri mereka belum membuka permintaan untuk kopi Sumatera dan Aceh, tapi sudah ada info bahwa bulan Juni ini mereka akan mengevaluasi permintaan kopi mereka karena stok mereka di WC sudah mulai berjalan sekarang. Dikit ada kabar baik dari mereka, dan selain dari mereka belum ada info apapun sampai saat ini. Gitu Dian. Kalau dari segi harga jatuhnya sampai titik berapa Bang? Untuk saat ini cherry paling mahal cuma 6.000. Ada beberapa cherry di dataran tinggi itu 8.000 ya. Cuma 8.000 hanya untuk yang sudah biasa memesan untuk roster-roster lokal yang kecil lah. Jadi beberapa itulah yang jadi masalah sekarang. Jadi harga itu dipegang merata akhirnya kan. Begini maksud saya, ada beberapa roster tetap beli kepada petaninya. Dia tetap beli dengan harga normal. Tidak terlalu tinggi maksudnya, tapi dia ambil jalan tengah 8.000 per tumba atau per bambu, Rp4.000 cherry segar. Tapi dia tidak banyak kan, hanya beberapa titik saja karena mereka mempertahankan petani mereka sendiri. Nah, petani yang lain kan pingin ya kenapa nggak disamakan ya itu tadi daya tampungnya terbatas gitu. Karena hanya untuk konsumsi lokal. Nah, ini jadi masalah juga akhirnya. Kita nggak bisa bela yang satu lagi juga betul kan, mereka juga sudah membina dari awal dan mereka pengen konsisten di saat begini ya itu mereka bisa bantu kan. Nah yang lain ya juga nggak bisa bantu karena kalau kita ditampung semua ya siapa yang mau nampung kan begitu. Ya begitulah dia. Ini dialami ini juga ya, maksud saya yang luar pun juga emang benar-benar tiarap gitu ya permintaannya ya. Akhirnya juga kalau lokal tapi permintaan tidak terlalu besar gitu ya. Iya. Kalau ekspor Eropa, Amerika saat ini memang nggak lumpuh sebenarnya, sama sekali nggak lumpuh, dan kalau bisa dibilang tetap lancar dia.
Emang Iya. cuma harganya aja nggak masuk ya? Iya. Hanya satu roster besar saja yang belum beli ya. Cuma Starbucks yang nggak beli untuk saat ini. Tapi bukan mereka stop ya, karena mereka pengen nanti setelah ini stok mereka yang lama habis dulu. Nanti setelah ini mereka masukin semua stok baru gitu. Karena mereka sebelum beli banyak kan. Kalau untuk ininya malah kalau dari sisi saya sendiri yang di ekspor ya, permintaan ekspornya malah naik nih. Seperti ke Amerika, permintaannya banyak sekarang sampai September. Kalau kita turuti ya bisa surplus sebenarnya ekspornya. Cuman itu tadi nggak ada yang melepas barangnya di harga saat ini gitu. Itu yang realita di dunia ekspor impornya gitu Dian. Jadi sebenarnya kalau Bang Malik sendiri di tengah kegiatannya apa jadi ini? Kalau ketika maksud saya kan barang ada, permintaan ada, cuman tadi harganya nggak masuk. Terus akhirnya gimana Bang eksportir ini akhirnya di tengah kayak gini nih? Kami saat ini tetap beli Dian. Kalau dari sisi Ekom sendiri, saya tetap beli untuk memenuhi permintaan yang udah lewat ya. Maksud saya yang kontrak sebelumnya, sebelum pandemi, sebelum COVID ini. Ada beberapa petani masih tetap jual maupun berapapun harganya. Ada beberapa prosesor juga mereka nggak peduli, yang penting hasilnya jual tuh ada hasil. Dan mereka biasanya jual ini yang tidak terikat dengan pendanaan bank ya biasanya. Maksudnya dia nggak mau nggak memikirkan rugi banyak atau segala untung banyak, mereka tetap jual. Jadi kami bertahan ya dari mereka gitu. Kalau boleh tahu prosentasenya yang menolak sama yang tetap lanjut itu berapa persen kira-kira Pak? Yang sekarang kalau petani sih sebenarnya tetap jual. Yang dibahas sekarang ini adalah supplier dan kolektor ya. Biasanya kolektor besar ini kan menumpuk bahan, mungkin tunggu dulu gitu kan. Mungkin nanti naik lagi. Nah kalau dipersentasekan itu sekitar 60% mereka supply ya keseluruhan Sumatera Utara dan Aceh itu 60% mungkin sekarang nggak aktif, tidak menawarkan apa-apa. Barang mereka ada sebenarnya. Oh jadi di-keep ya barangnya tuh nggak dikeluarin? Gitu. Iya, nggak dikeluarin dulu. Maksudnya mereka jual dengan harga yang mungkin 4 level di harga sekarang. 4 level lebih tinggi permintaan mereka di harga sekarang. Dan untuk saat ini belum ada yang mampu. Sebenarnya kalau pun dipaksakan beli pun juga pembeli di luar sana juga nggak akan beli dengan harga segitu. Nah itu yang jadi permasalahan. Gimana ya? Kalau dibeli itu ya jelas rugi gitu. Dilematis juga ya? Iya gitu. Nah ada beberapa koperasi menawarkan resi gudang di Aceh kan, Aceh dan Benar Meriah. Permasalahan adalah kita kan dadakan begini ya, pemerintahnya pasti nggak siap di asuransinya, pendanaan dari pihaknya, surveyornya. Nah semua serba sulit sekarang. Sejauh ini saya terakhir mereka sudah rapat beberapa kali antara beberapa kabupaten untuk mensegerakan resi gudang ini, tapi sampai hari ini saya belum dapat kabar terbaru. Saya sempat juga ditelepon gimana sistemnya, karena dulu saya pernah menangani resi gudang di Benar Meriah. Saya bilang kalau seperti zaman dulu dibalikkan sistemnya masih sama, yang diuntungkan ini sebenarnya yang nanti yang hanya pebisnis besar. Sisi petaninya nggak bakalan tersentuh. Karena birokrasinya itu kan syarat-syaratnya itu rumit sekali gitu. Oke Bang Malik, terima kasih ya sudah berbagi nih info singkatnya. Karena kalau lebih saya tahu sekarang di Jakarta gimana ya posisi, maksud saya apakah roster ini juga banyak yang berhenti bisnisnya atau gimana? Jadi kalau di Jakarta sendiri bisa dikategorin misalnya kedai aja, roster aja, kedai plus roster. Nah kalau yang paling dampaknya parah banget tuh kedai aja. Itu bisa 70-90% penurunan pemasukannya. Kalau roster masih ada peluang dia bertahan, terlepas turun apa enggaknya, tapi masih bisa produksi dan jualan. Karena kan kalau kedai itu emang mengandalkan orang datang kan dengan PSBB ini tidak boleh datang nongkrong, tapi bolehnya take away gitu. Terus potongan dari layanan online, ojek online itu kan besar Bang, 15-20%. Iya. Jadi terus kebutuhan pelanggan pun sekarang misalnya biaya pengeluaran para pelanggan pun juga makin besar kan sekarang. Misalkan alat-alat terkait medis pun naik semua, misalnya masker naik, terus hand sanitizer naik, dan intinya pengeluarannya makin banyak gitu. Jadi pengeluaran yang kayak gini pun jadinya lebih nggak jadi prioritas lagi gitu. Nah, jadi ingat saya ini sebenarnya kita ini pamannya nggak diikuti dengan kenaikan harga yang lain. Harga kopi kita ini bisa survive loh. Maksud saya kita lihat Vietnam ya, tetangga kita ya kan.
Mereka juga mengalami krisis harga yang sama. Tapi harga kopi mereka tidak berpengaruh gitu. Maksud saya begini, harga yang lain jadi tetap normal. Seperti minyak mereka jadi turun, harga beras mereka tidak naik, harga minyak goreng mereka tidak naik. Semuanya normal. Nah, di sisi kita di bawah, di Indonesia ini, yang apalagi petani ya, segalanya menaik gitu. Sebenarnya kalau seumpamanya itu nggak diikuti kenaikan itu, umpamanya sembako sajalah ya, normal saja gitu. Nggak jadi masalah sebenarnya harga kopi sekarang ini. Nah, itu sebenarnya yang karena gini ya, 8.000 cherry umpamanya, beras cuman 12.000 per bambu ya kan, berarti 2 cherry itu udah bisa beli nggak sampai 12.000, 9.000 beras di sana di tingkat bawah, jadi cuma selisih 1.000 ya kan. Mereka dengan beras masih oke sebenarnya, tapi naik menjadi 12.000 berasnya sekarang ini kan. Jadi setengah cherry berarti. Iya, jadi itu yang jadi masalah sebenarnya. Kalau petani sebenarnya nggak ini juga dia. Berapapun harganya, yang penting harga yang lain bisa normal gitu, nggak ada masalah. Nah ini nggak ada solusi kita ini. Makanya resi gudang ini pun nggak berjalan, ya itu. Ya diselamatkan kopinya gitu kan. Dibayarkan 70%. Ya uangnya buat apa gitu kan? Tukar beras lebih mahal beras sekarang. Dan yang lain mungkin sekarang memang beberapa orang di rumah tidak memerlukan bakar minyak, tapi industri yang mengolah itu memerlukan minyak, bahan bakar. Nah, belum lagi mobilitasnya kan, truknya segala macam. Nah, itu kan memerlukan, dan di tingkat bawah malah naik harga minyaknya sekarang. Itu yang aneh. Saya pun gimana analisanya kok itunya jadi naik gitu. Jadi ada bisnis juga di saat krisis begini. Bisnisnya nggak benar maksudnya. Iya benar. Jadi baik yang manfaatin juga ya peluang. Iya. Nggak usah kita bahas sanitizer segala macam. Yang lain pun, apalagi ini sekarang mepet nih, penumpukan barang menjelang lebaran. Itu tiap tahun pun sebenarnya terjadi kan. Monopoli seperti itu, ditambah lagi sekarang keadaannya seperti ini, makanya jadi bingung. Kita sebenarnya kalau ini saya pernah kemarin itu singgung juga beberapa pengolah kopi di Aceh sana, yang koperasi yang semuanya rata-rata kan bersertifikat ya kan. Kenapa nggak dicoba dibahas gitu dengan beberapa klien mereka yang membeli kopi bersertifikat begitu kan? Kan di sini maksud saya saat yang tepat kan, menurut saya nih. Ya, jadi sertifikasi ini malah diuji ya di tengah pandemik ini ya ternyata. Seharusnya sekarang dibuktikan kan. Tapi nggak berjalan malah. Nggak ada kabarnya setahu saya, nggak ada. Kalian pun bisa baca sendiri lah. Ada nggak terdengar mereka? Oh, di mana sekarang yang organik, di mana sekarang yang fair trade lah, yang paling dituntut sekarang yang fair trade lah. Fair trade sekarang ya kan, sekarang lah seharusnya terjun dia menunjukkan bahwa ya, kami datanglah menyelamatkan kalian. Inilah gunanya sertifikat ini kan, begitu seharusnya. Tapi tidak ada Ternyata tidak ada. Malah perusahaan lebih salut kita kepada roster-roster kecil lokal yang mereka tetap beli dan harganya nggak diturunkan sangat gitu. Cuman ya mungkin potong ongkos kirim karena harga minyak naik kan. Iya. Itu saja, tapi kendalanya di jumlah paling kan kalau lokal. Iya, jumlah, makanya syukur alhamdulillah mereka ada kepedulian seperti itu. Dan ini kedepannya saya pikir harus diperbanyak roster-roster yang begini kan. Langsung dikonektingkan aja ke petani langsung, itu seharusnya lebih banyak ya. Walaupun saya bekerja di sisi eksportir, tapi saya lebih setuju direct trade aja ke lokal gitu ya. Lokal ya gitu. Karena kalau hadapin pandemik ini juga nggak perlu bergantung luar kan akhirnya. Iya, sebenarnya nggak ada sebenarnya kita. Kalau kita ini bersatu ya, misalnya sepakat semua gitu, bersatu gitu dalam satu keputusan. Kita sebenarnya karena kita yang penghasil kan. Iya benar. Benar kan? Dan penghasil ini ya kita, pamannya nanti itu negara yang bermasalah, negara konsumen yang bermasalah ini kan tidak pulih serempak nih, ya kan? Ya. Kayak sekarang bergeser ya, contoh kayak perusahaan saya sekarang, mintanya itu bergeser ke beberapa yang negara yang sudah mulai pulih. Nah, berarti itu kan seiring waktu nanti kan tuh kemungkinan malah lebih besar nanti ini, karena beberapa roster yang di negara tertentu kemarin yang stop, mereka alihkan ke beberapa negara yang tidak mengalami beberapa dampak COVID. Mereka yang bisnis sekarang berjalan di sana. Nah, China sekarang demand-nya mulai naik karena beberapa roster besar juga menempatkan industri mereka di sana.
Jadi sebenarnya kalau ini tidak dicampuri oleh bisnis-bisnis yang negatif, sebenarnya kita nggak ada masalah. Walaupun harganya sekarang. Brazil coba berapa sekarang? Sama aja. Harga mereka naik dan turun, market mereka nggak ada berpengaruh. Karena harga mereka memang begitu-begitu aja. Kalau lihat market nasionalnya, internasionalnya sebenarnya normal. Penurunan paling 1 sen, 2 sen itu kan di jadi bilang normal sebelum, ya? Iya, sebelum krisis ini pun ya begitu. Permasalahannya mereka yang lain-lain tidak malah diturunkan gitu, malah dinormalkan. Kalau kita enggak, satu bermasalah semua ikut bermasalah. Itu aku nggak tahu teorinya kenapa bisa seperti itu, nggak tahu juga asal analisanya gimana. Karena saya lihat di posisi saya posisikan sebagai petani gitu kan. Loh, kok harus gitu ya kan? Kan nggak ada keterkaitan sebenarnya. Orang tua saya juga nelpon karena mereka juga petani kan. Ya kami nggak apa-apa jual segitu katanya. Tapi satu lagi, mereka ada beberapa pengumpul ini beli nggak cash. Oke, saya beli, tapi uangnya nanti 3 bulan ke depan. Nah itu sama saja tidak menolong. Oke, saya beli normal umpamanya. Oke, beli harganya normal, tapi uangnya nggak ada. Ya sama saja. Yang dibutuhkan sekarang di bawah ini kan uang tunai untuk beli sembako. Cepat gitu. Apalagi sekarang Ramadan, ntar lagi Lebaran. Ya nggak apa-apa, yang penting ada aja uangnya. Tuh. Kalau di Sumatera Utara nggak seberapa besar masalah, karena produksi mereka untuk sekarang bukan panen raya ya. Panen raya mereka nanti Agustus. Kalau di Aceh sekarang ini panen raya ini sampai September itu panjang. Dan ya gitu kan, kalau solusi saat ini ya nggak ada. Dan beberapa ide pun nggak bisa berjalan karena kita nggak ada yang support kan. Dan di situasi normal pun bisnis kopi Indonesia ini kan masing-masing, nggak ada yang mencemani dari pemerintah. Hanya beberapa regulasi saja yang itu kan nggak termasuk ke dalam rantai penyuplaian kopi Indonesia. Dan ya kamu tahu sendiri lah, eksportir sendiri pun tidak ada yang bergantung kepada pemerintah, nggak ada satupun. Malah perkebunan kopi perkebunan apa tuh PTPN ya? Iya, PTPN. Itu juga nggak bisa jual kan? Semuanya ada mandek ya. Dan resi gudang seluruh Indonesia saya nggak ada dengar juga. Iya benar Bang. Nggak ada juga bergerak. Seharusnya sekarang pemerintah membuka semua resi gudang yang aktif, tampung di sana, bayarkan 70%. Nah, cuman nggak ada juga saya dengar. Justru ini apa pembuktian dari program-program atau iya, betul. Betul ya. Oke, ini malah nggak muncul. Nggak ada. Satu pun nggak. Kalau mungkin saya belum dapat info terbaru, tapi sampai hari ini yang besar-besar saya belum pernah dengar. Belum ada dengar saya. Memang kami juga belum dengar Bang soal resi. Belum dengar juga kan? Sebagainya. Nggak hanya di Indonesia maksud saya. Di negara lain pun yang mereka ya Afrika Latin dan negara Asia lainnya juga. Saya belum ada website menyebutkan kami akan membantu gitu. Bukan menyelesaikan masalah kita tuntut ya. Maksudnya apa ya? Tidak terlalu buat petani dan mereka di situ gitu. Jangan hanya di waktu program dan ini itu mereka hanya merayu ya kan. Ya sekarang buktikan karena kan kopi sudah jual banyak. Dan nggak ada krisis kan, baru ini krisis. Ya, saya pikir untung yang selama ini kan seharusnya ada sedikit ya kan. Benar-benar. 1% saja dari seluruh dunia sudah cukup, khusus kopi saja. Ya, tapi nggak ada dia. Memang. Mungkin ya itu tadi lah. Mungkin ke depan kita juga dari sini belajar, petani pun sadar bahwa ke depan ya kita sendiri yang akan menentukan, bukan kita nggak bisa bergantung kepada. Nah, kita akan buat inilah ke depannya rantai perdagangan sendiri yang langsung aja, tidak ada banyak mata rantainya gitu. Juga jadi di saat situasi tertentu ya kita nggak begitu terganggu lah. Dari sisi kami juga eksportir kami bisa aktif karena ada masih beberapa klien kami yang beli kopi specialty. Jadi itu nggak ada terpengaruh sama sekali kepada market internasional karena kesepakatan kita kan berdasarkan kualitas. Ya benar. Bukan kan berdasarkan market. Nah ke depan juga harus ke sana mungkin arahnya. Kalau kita nggak bisa bicara kesinambungan kalau masih bergantung kepada situasi market internasional. Karena harga yang lain ini di kita ya, bukan kita bahas di dunia. Di Indonesia ini belum ada kontrolnya. Jadi ya seperti itulah ya. Kalau ide solusi ya untuk saat ini ya ide banyak gitu. Cuman jalan atau tidak, nah itu belum tahu. Sudah pasti sudah bisa
Jadi pastikan nggak jalan ya. Oh, bisa pastikan nggak jalan. Karena kita terbentur birokrasi. Oh iya, harus birokrasinya ribet juga kan. Terus dia ada struktur naik, makin naik itu makin sulit. Jadi ya udahlah, kita sabar aja dulu. Dan saya pikir ini nggak lama lah kalau kita mau kompak ya, sama-sama ya. Masalahnya yang Sumatera ini agak kurang kompak. Mungkin pusing semua kayaknya. Iya, terjepit di antara dua situasi kan. Anak-anak sekolah banyak naik dari SD ke SMP kan. Iya. Di bulan Juni Juli, SMP ke SMA, Ramadan, Lebaran, tengah bulan lagi udah Natal, tahun baru lagi. Numpuk semua orang. Ya mungkin ini ujian lah buat kita dan pembuktian juga yang lain-lain, program-program yang selama ini yang atas dasar menjual keselamatan atas nama petani, kesejahteraan petani ya bisa kita tanyakan nanti ya gimana nih sampai selesai wabah ini juga belum turun-turun juga mereka. Dan diperkirakan memang panjang nih Bang pandemiknya, bisa sampai akhir tahun tampaknya. Ya bisa jadi lama kayak flu burung tahun dulu karena kita susah mengontrol manusianya di sini. Iya benar. Di sekarang ini aja di Sumatera ini zona merah, Sumatera Utara. Cuman ya aktivitasnya normal aja, nggak ada ketakutan orang, mungkin lebih takut mereka lapar ya daripada virus. Iya benar, tapi ya kita nggak bisa salahkan, kita nggak bisa posisikan kita sama seperti mereka ya kan. Iya benar, keadaan juga masing-masing, kesulitannya masing-masing gitu kan, punya pengalaman masing-masing sulitnya. Kan kebanyakan pendapatan harian masyarakat kita di Sumatera ini kan, jadi kalau nggak keluar ya nggak ada pendapatan. Jadi ya kita nggak bisa, kita doakan mereka nggak apa-apa lah. Cuman kita yang mampu di rumah ya kita di rumah saja gitu. Saya juga bilang beberapa kolektor ya, ada yang punya dana pribadi, saya bilang tetap beli aja, bayarkan aja. Nanti kopi itu kan kalau disimpan di gunung bisa 3 bulan kan, dibuatkan aja kadar air kering gitu sampai 12% yang giling basah. Ada beberapa mereka setuju dan beberapa petani juga sekarang mulai melakukan itu. Jadi yang petani yang nggak begitu kesulitan keuangan, mereka buat asalan kering sampai 12%, mereka simpan. Ya mudah-mudahan 3 bulan ke depan masih bagus kopinya. Dan saya pikir masih bagus kalau mereka simpan dengan benar ya. Karena zaman dulu juga sistem penjual. Nah itu bedanya petani zaman dulu kan panen dulu, habis panen baru proses kan. Mungkin kembali ke sana sebagian petaninya. Jadi cara kerjanya pun diubah ya, disesuaikan akhirnya. Iya. Nah, tapi kebanyakan sekarang kan petaninya konsumtif, cicilannya banyak. Iya, jadi musuh baru nih ini ya kreditnya. Iya, mungkin. Ya itulah budayanya kan berbeda. Kalau zaman bapak saya dulu panen nggak panen ya nggak masalah. Kopi itu memang tetap dijualnya nanti masa paceklik jualnya. Jadi nggak berpengaruh mau turun mau nggak, nanti kapan dibutuhkan baru dijual. Karena nggak ada tagihan bulanan ya. Karena nggak ada tagihan apapun, nggak ada cicilan. Ya tagihan paling listrik gitu kan, air segala macam. Nah, mungkin beberapa petani kembali ke sana yang memang mereka tidak ada cicilan banyak, mereka ke sana. Nah, ya memang ada yang kembali ke sistem itu sekarang. Yang nggak bisa yang punya pengeluaran bulanan lebih banyak daripada pemasukan. Nah, ini yang kebanyakan sekarang. Ada cicilan sepeda motor, mobil, KPR rumah, ya semualah. Gimana memikirkan makan lagi. Ya, kalau dari roastery lokal di sana juga ini ya, maksud saya kalau Bang Malik lihat keadaan di Medan sendiri, kedai kopinya, terus roastery. Kalau kedai kopinya berjalan, yang untuk delivery, yang untuk di rumah masih jalan, roastery-nya masih jalan. Yang nggak jalan ini aja yang kafe ya, kafe yang cuman kemarin itu gubernur udah bilang suruh tidak boleh buka, tapi tidak disediakan duduk untuk makan di tempat. Jadi nggak begitu besar pengaruhnya. Di sementara ini belum besar. Karena saya pun kemarin coba beli dari rumah, yang nggak puasa di kantor coba beli ya kan, yang masih tetap jalan bisa diakses dan harganya pun sih normal, tidak dinaikkan. Dan kurang ajar kalau dinaikkan karena harga kopinya murah. Harga materialnya masih udah murah sekarang. Syukurnya di Medan belum besar pengaruhnya. Mungkin ada turun mungkin 20% ya. Bagi kafe yang intinya makanan bukan kopi ya. Maksudnya kafe yang kopinya prioritas kedua gitu. Ya makanan yang utama gitu. Utama. Tapi kalau penjualan kopi memang nggak begitu besar. Karena kebutuhan kopi di rumah masih terbatas ya Bang. Ya betul. Di sini kan orang nggak ada yang menyetok kopi di rumah. Ada mungkin saset ya, kalau sudah saset instan ya, kalau udah krisis banget. Ya mungkin ke depannya kopi instan beneran nih atau freeze dry itu kayaknya juga
jadi peluang kayaknya buat teman-teman kopi kayaknya. Iya. Lebih awet ya kan. Cuman emang lebih awet. alatnya ini mahal sekali kan freeze dry ini. Ya malah roaster besar pun beralih ke sana kan. Maksudnya mereka bukan memakai bahan low grade, bahannya tetap sama untuk micro grinding gitu, yang semi instan ya, aku nggak ngerti. Kayak Nestle, Starbucks juga udah mulai buat, Green Mountain juga sudah mulai buat. Karena mereka bisa green tea-nya mereka bisa stok lama, karena kan mereka nggak, maksudnya gimana? Nggak mempedulikan atribut komponen atribut rasa kopinya itu. Yang penting mereka kafeinnya dan densitasnya itu masih bagus, itu aja gitu. Mungkin kayak ke industri decaf ya. Kayak decaf gitu berarti. Jadi materialnya itu yang penting densitinya bagus, kekentalannya bagus, udah cukup gitu. Jadi nggak memperdulikan lagi tampilannya harus hijau, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan kedepannya mungkin harus diperbanyak yang begitu-begitu. Cuman untuk negara-negara yang memerlukan itu masih negara-negara maju sih. Jadi agak negara berkembang belum ada. Sama alatnya juga mahal bang. Iya, alatnya luar biasa. Luar biasa mahalnya. Luar biasa. Alat kopi memang nggak ada yang murah kan? Kemarin saya nanya tuh, alat freeze dry kapasitas katakanlah ya 10 berapa kilo ya? 10 kilo gitu kalau nggak salah. 200.000 euro. Iya. Belum nyampe sini, belum pajak. Belum lagi lamanya ini. Iya. Lama banget. Jadi kita ingin mengobati luka tapi bikin luka baru bang. Wah, lebih parah nanti lukanya. Ini aja ada beberapa barang kami masih ditahan di custom. Udah lama ini, udah dari Desember. Belum keluar? Nggak bisa keluar. Kita ada beli kemarin itu kopi dari luar negeri untuk kebutuhan permintaan kopi, roastery lokal kan. Nggak bisa keluar. Alasannya pun nggak jelas lah kan. Mungkin hari ini lain, besoknya lain. Nah itu pun jadi pelajaran. Akhirnya ini pertama dan terakhir lah. Akan lagi. Karena takut gitu. Karena rugi besar soalnya. Kalau barangnya keluar turun banget kualitasnya berarti 4 bulan gitu. Barangnya udah pasti nggak bisa dipakai, nggak ada yang mau pakai lagi lah. Ya, benar. Akhirnya nanti itu kita jual untuk jadi low grade itu pasti. Kalau keluar sih pasti, cuman lama kayaknya. Cuma nggak tahu kapan. Kalaupun itu pasti keluar ya, cuman ya nggak bisa lagi kita jual. Udah pasti nggak bisa. Nah itulah dari situ juga belajar ya, kami pun belajar ya udahlah ke depan kita nggak usah buat bisnis yang nggak sanggup kita kontrol gitu. Jadi sekarang ini kalau permintaan specialty itu masih tetap berjalan bang ya, cuman emang jumlahnya itu yang masih kecil. Salah satu yang nggak berpengaruh sama sekali, ada beberapa klien Ekom yang membeli specialty malah mereka menambah. Itu di Indonesia atau luar juga atau dua-duanya? Nggak, sayangnya di luar. Sayangnya di luar. Ya, tapi roster lokal kita bagus kok, mereka nggak. Ada 1-2 tapi itu saya nggak masukkan karena persentasenya kecil. Masih banget. Kecil ya. Itu kalau di luar tuh boleh tahu bang berapa jumlahnya sekali pembelian? Dia mix kontainer ya, maksudnya dalam satu kontainer tuh ada beberapa kualitas. Untuk itu satu roster? Ya satu roster, cuma satu roster itu biasa beli satu kontainer per bulan, sekarang mereka naikkan jadi 3-2 gitu. Itu kalau campur gitu, campur kualitas juga atau semuanya specialty? Campur kualitas semuanya specialty. Maksud saya ada yang proses unwash di dalam. Pasca panennya ya? Iya, ada yang proses unwash di dalam, ada yang wash, ada yang berdasarkan instruksi mereka prosesnya. Nah, itu alhamdulillah mereka malah mereka yang nampak gitu ininya. Oke Bang Malik, terima kasih ya sudah berbagi ini. Bukan berbagi juga ini. Kita nih, cerita aja. Saya pun perlu dengar juga cerita dari sisi sana kan. Nah, ya kita doakan cepatlah selesai ini kan. Amin Bang. Saya pun kasihan nih, karena pun keluarga saya kebanyakan petani kopi ya. Mereka juga tanya, ya saya juga nggak ada solusi lah. Ya, pemerintah gitu juga nggak ada solusi, jadi gimana? Semua pusing kayaknya. Pusing ya. Krisis bener. Ya, ada saya baca artikel di Traboka itu cuma satu roster, saya nggak endorse dia ya. Iya. Dan bagus tuh. Kami berpikir sekarang bagaimana petani kami di sana katanya. Apakah roster lain juga berpikir seperti itu? Coba semua roster di seluruh dunia berpikir seperti itu. Akhirnya nanti kan ada solusi mereka sentuh kita kan di hulu. Tapi ternyata nggak ada yang berpikir ke sana. Berpikir seperti apa Bang maksudnya? Saya baca artikel dia di websitenya Traboka itu, bahwa dia memikirkan gimana
dia bertanya gitu, bagaimana nasib petani-petani yang menyuplai di saat seperti ini? Apakah roster lain juga tidak berpikir hal yang sama? Jadi gitu? Minimal membangun empati dulu gitu ya. Iya, jadi nanti kalau sudah ada 3-4 itu, akhirnya kan nanti ada tercipta satu jalan lah gitu kan. Oke, kebayang maksudnya. Kalau kita mayoritas beli dari sini, ya sudah ke sana dulu gitu. Nah, ternyata cuma dia sendiri sampai hari ini. Saya lihat di Instagramnya juga cuma dia yang ngomong-ngomong masalah itu. Ya sama aja lah kalau sendiri. Oke Bang. Oke Bang Malik, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi nanti. Saya kalau ada apa-apa bisa saya hubungin Bang Malik lagi. Oke Bang, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.